Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian kitab hikam yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat memulai kembali pengajian yang terhenti karena pandemi COVID. Alhamdulillah di awal bulan Desember ini kita bisa bertemu nanti untuk mengkaji kembali tentang kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu saya rasa lebih bermanfaat daripada kita ribut di bulan Desember terlalu Natal boleh apa tidak. Ceknya disimpan, setiap Desember akan muncul kembali. Alhamdulillah Desember ini kita bisa bertemu. Tapi saya agak takut gaji pagi ini, karena jamaah putri ini jauh lebih banyak dari yang putra. Biasanya yang putra itu jauh lebih banyak dari yang putri. Kalau pakai hadis tanda-tanda hari kiamat, ini menjadi salah satu tanda yang sangat autentik bahwa di akhir zaman itu, kata Rasulullah, jumlah perempuan itu lebih banyak. Jadi yang belum menikah cepat-cepat menikah. Nanti kamu nggak kedapatan suami, terpaksa dipoligami. Karena jumlah laki-laki hari ini itu jauh lebih sedikit daripada jumlah yang putri. Apapun rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita pernah mengaji kitab hikam itu hampir 2 tahun. Seingat saya yang kita baca secara offline bertemu itu hampir 8 tema. Kemudian saya lanjutkan di masa pandemi itu mungkin 6 atau lebih. Ingat saya baru sampai pada hikmah yang ke-15. Kita ini ketika mengkaji kitab seperti kitab hikam itu sebenarnya kita sedang mempelajari ilmu yang luar biasa yang sering kita kenal dengan ilmu at-tasawuf. Tasawuf itu dari bahasa Arab yang mengandung kata as-safa, kebersihan. Jadi tanda-tandanya orang itu sufi kalau hatinya bersih. Jadi kalau hatinya tidak bersih, tapi seringnya kita tasawuf itu belum jadi sufi pakai son, itu masih jadi sufi pakai ta, ya. Jadi kayak Asturi itu ada yang pakai son, ada yang pakai sin, ada yang pakai ta, ya. Asturi itu tidak enak terdengar. Yang enak itu adalah Asturi yang pakai son. Maka tasawuf itu secara umum kata ulama bertujuan untuk melakukan pembersihan hati. Secara substansi hati itu akan bersih kalau dia selalu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering hatinya kotor, itu yang karena yang kita pandang itu bukan Allah. Yang kita pandang itu materi. Kalau dapat uang katanya Allah baik, kalau dapat penyakit katanya Allah tidak baik. Itu hatinya tidak bersih. Kita lupa bahwa yang memberi kita rezeki berupa uang itu adalah Tuhan yang sama yang memberi kita penyakit, yang memberi kita misalnya kedamaian. Itu juga yang memberikan kita rasa galau dan kecemasan. Bukankah kita baca di dalam Al-Quran, huwallazi adhaka wa abka, yang membuat kita tertawa itu dan yang membuat kita menangis itu
kita, bayangan kita, apa yang selama ini ada di dalam pikiran kita, itu kita matikan, kemudian kita hidupkan Allah di dalamnya. Jadi kalau orang sudah sampai di sana, itu hidupnya tidak ada yang salah, karena yang dia hidupkan adalah siapa itu? Allah. Cinta misalnya, orang kalau bercinta itu dalam benaknya itu, cinta itu memeluk, kan begitu. Kan gak ada orang jatuh cinta terus tinju, itu kan gak ada. Kamu pernah lihat nggak pasangan itu silat atas nama apa itu? Cinta nggak ada. Cinta itu dalam bayangan manusia itu adalah memeluk. Kalau yang dihidupkan itu diri, tapi kalau yang dihidupkan itu Allah, maka dia pernah dalam satu hidup memaknai cinta itu bukan memeluk, tapi cinta itu justru melepas dan melempar. Contohnya siapa? Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa itu mau diselamatkan oleh Allah, kan tahu ceritanya anak-anakku, saya sudah sering banget cerita ini di dalam Rahman. Ketika Nabi Musa mau diselamatkan oleh Allah, itu kan malaikat Jibril buat apa itu? Perjanjian sama ibunya Nabi Musa. Disampaikan kepada ibunya Nabi Musa, kalau engkau ingin selamat anak ini dari kejaran Fir'aun, hidup tidak mati, syaratnya lempar kemana itu? Ke sungai. Kalau dilempar ke sungai, kata malaikat Jibril, saya itu bawa SK dari Allah, inna ja'iluhu minna inna radduhu wa ja'iluhu minal mursalin. Kata malaikat Jibril, asal kamu buang, kaya janji, kata malaikat Jibril, akan mengembalikan. Bukan sekedar kembali, wajah ini minal mursalin, bonusnya jadi apa itu? Jadi itu sama Allah kasih tahu Jibril buang, kalau dibuang jadi nabi. Nah ini karena yang dilihat Allah dibuang, dilepas atas nama cinta. Kalau yang dilihat dirinya sendiri, ibu Musa hari ini mungkin protes. Apa Jibril? Anak saya mau jadi apa ini? Nabi. Syaratnya apa? Diselamatkan oleh Allah dengan cara dibuang ke sungai. Mungkin orang akan tanya, Jibril, kamu malaikat cap apa? Ya. Malaikat cap apa ini? Mau menyelamatkan Nabi kok harus diapakan itu? Dibuang. Belain Jibril, bikin aksi bela Nabi gitu. Harus bisa malaikat Jibril kok. Tapi agama mengajarkan kadang-kadang cinta itu tidak memeluk, cinta itu tidak mendekat, tapi cinta itu melepas dan merelakan. Itu kalau dia menghidupkan siapa itu? Allah. Jadi tasawuf itu kalau soal pengertiannya, definisinya, tanya sama Mahfud selesai. Ya. Itu ada banyak 1000 definisi. Tapi intinya jangan sampai orang itu paham, mengerti dan hafal definisinya saja, tapi dia tidak tahu substansi dari definisi itu apa. Ada banyak orang belajar fikih, tapi hukumnya tidak mau berubah-ubah. Padahal definisi fikih itu secara bahasa, secara sederhana, itu al-faqih, memahami. Ketika orang memahami sesuatu, yang sesuatu itu berubah-ubah, maka hukumnya harus apa itu? Berubah. Karena itu namanya dia apa itu? Dia paham. Tapi kalau dia tidak paham, itu kadang-kadang fikihnya itu paham gitu. Ya, nggak berubah-ubah itu. Ya, pokoknya begini. Dalam kitab seperti itu, yang mungkin kondisi kehidupannya sudah berbeda. Itu tandanya orang hafal definisi fikih, tetapi tidak mengerti substansi untuk apa ilmu ini dipelajari. Ada banyak orang paham usul fikih, tapi kemudian dia tidak bisa menjawab hukum dengan tantangan baru, dengan kondisi yang baru. Dia selalu mengatakan, pokoknya guru saya dulu begini, kitabnya seperti ini, apapun yang terjadi ya harus begitu. Bayangin, kalau itu terjadi, ya repot. Kenapa? Hukum dunia ini, kondisi ini sudah apa ini? Ada
ada orang misalnya Jumatan di Jakarta itu ragu terus. Kenapa? Karena syarat Jumat itu harus di Masjid Jami. Sekarang saya di Masjid Basement. Di masjid apa itu? Basement. Masjidnya itu cuma yuqamu yaumal Jumat. Ya ba'da salatul Jumat asbah parkiran itu masjid. Ini bahasa Jerman kaifa hadza kan gitu. Ayu fiqhin hadza. Terus kita udah bisa tidak sah. Semua orang habis sholat disuruh i'adah. Dengan sholat apa itu? Dulu. Anda mau ngambil hati-hati itu sah. Tapi itu untuk diri apa ini? Sendiri. Ketika kondisi berubah, dia gunakan kita. Dia pakai ilmu namanya usulul fiqh. Limada udifal aslu ilal fiqh. Fa asbah hadzal ilmu namanya usulul fiqh. Oh, ini dari kata-kata aslun ada kata-kata fiqhun. Udifat hadhil kalimatu ta'nu al-asal ini diidofahkan kepada fikih supaya ilmu ini berkhidmat kepada fikih, berkhidmat kepada pemahaman kita yang harus hidup sesuai dengan tantangannya oleh Nah, jadi belajar tasawuf itu intinya menghidupkan siapa itu? Allah. Maka orang sufi itu tidak pernah kecewa sama Allah itu. Kalau kita ngaji, kadang kecewa. Begitu pulang ngaji, sendalnya hilang. Gitu, ya nauzubillah, motornya hilang. Itu, gua kapok ngaji. Kenapa? Gua ngaji takarrub kepada Allah. Sendal mana itu? Bilang ini tidak sufi. Kalau sufi itu yang penting kita matikan diri kita di dalam diri kita dan kita hidupkan Allah, kita hidupkan diri kita di dalam Allah, artinya di dalam semua yang menjadi kuasa Allah, di dalam semua yang menjadi keputusan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sufi itu menyerahkan target ilahiyah dalam semua aktivitas dunia. Kita ini kan hidup selalu dikatakan ini duniawi, ini ukhrawi, ini dunia, ini akhirat. Padahal secara kasat mata sama. Ngaji ini butuh dunia, speaker, dunia. Belinya pakai apa? Pakai duit. Saya ngajar tuh pakai baju. Baju ini kemarin saya beli pakai uang, tidak saya beli pakai sholawat. Ini nggak ada. Saya kalau baju, saya beli baju itu untuk apa Pak? Untuk dipakai ngaji. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallam. Gitu. Saya beli Samsung untuk nyatet banyak hal. Kan pakai apa ini? Pakai uang. Masa bisa pakai sholawat Fatih? Oh, tokonya masih ditutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatih. Supaya apa ini? Terbuka pintunya, terbuka hatinya kan enggak. Ini kan dunia. Minuman, kopi itu dunia. Dipakai ngaji hari ini jadi akhirat. Dipakai nunggu sepak bola semalam, Belanda menang apa kan juga Amerika kayak apa posisinya, Argentina kayak apa posisinya di dunia. Tapi kalau kopi kita pakai untuk apa ini? Untuk ngaji. Jadi apa itu? Jadi akhirat. Maka di sini ya hadirin sekalian, inti dari tasawuf itu ya kita matikan diri kita matikan semua ambisi yang mungkin terlihat baik dalam pandangan mata kita. Itu yang dulu kita ngaji, masih ingat kan? Arif nafsa kawina terbir yang kemudian populer. Orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk tidak mengatur Allah. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bisa berdamai dengan takdir dan selalu memandang takdir sebagai karunia teragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti. Kita ini kan nggak bisa kayak gitu. Sering atur Allah. Ya, ngaji ke Rahman misalnya sifatul Rahman. Ya, ngajinya masih naik angkot misalnya, atau naik Scoopy, masih naik Scoopy. Ya, tahu-tahu temannya yang jauh lebih junior, yang jauh lebih tidak terkenal, yang dulu di pondok sering dibully, tahu-tahu naik Yamaha NMAX misalnya. Kata dia, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan hambamu yang baik-baik. Saya tanya apa man yang baik-baik? Yaitu Yamaha NMAX, kalau bisa yang warnanya kopi susu gitu. Dan dia itu kan namanya ngatur Allah. Semenjak kapan fid dunya hasanah?
hasanah itu artinya yang mana? Semenjak kapan di dunia hasanah itu jadi presiden? Semenjak kapan? Oh iya, ya nggak boleh orang itu matikan keinginan itu. Kadang-kadang yang saya dulu itu kepengen jadi pilot, makanya anak saya dulu itu mengurung saya itu supaya ilmu navigasi itu, ilmu dirgantara, karena saya kepengen jadi pilot, kepengen betul sih jadi pilot, kan gagal, semua ada di bawah, saya di atas gitu. Dan kalau saya macam-macam, semua berapa? Kalau kamu naik bajai, supaya bajainya macam-macam, kamu berani, bang berhenti bang, gitu kan, macam-macam gue turun nih, pesawat nggak bisa. Saya di atas, ya kan? Saya jadi pilot, terus mau nyalon DPD, sama semua penumpang kumpulkan KTP-nya buat saya. Nggak mau, gue turun nih dari pesawat. Itu kan hebat kan? Tapi kadang-kadang waktu pandemi, saya berpikir, alhamdulillah saya jadi pilot. Ada pilot jadi jualan roti. Kenapa? Karena nggak terbantu kami. Penghasilannya habis. Saya pikir, oh jangan-jangan Allah itu tidak menjadikan saya pilot karena Allah tahu mau ada COVID gitu, ya kan? Dan hidup itu enakan saya dari pilot. Ya. Pilot itu pergi keluar, itu mau terbang itu pasti bawa uang. Kalau saya naik pesawat itu nggak pernah bawa uang, pulangnya malah bawa uang. Berangkatnya nggak pernah bawa apa itu, bawa uang. Saya nggak pernah berangkat naik pesawat itu bawa uang, nggak pernah. Karena saya tahu nanti baliknya saya pasti, insya Allah sih, tapi insya Allah pasti bawa uang. Jadi kalau dipikir-pikir, itu kan betul-betul kuasanya siapa itu? Allah. Kuasa Allah itu luar biasa, maka matikan. Orang kalau sudah sofa, itu matikan ambisi, hawa nafsu yang berlebihan, keinginan itu A, B, C, D, maka bukan berarti tidak bekerja, tapi kemudian membatasi suara yang bergema di dalam hati itu untuk tunduk bahwa pada akhirnya segala daya upaya, ikhtiar dan doa yang saya kerjakan itu pasti bermuara kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nggak ngaji 2 tahun ini, refresh dulu di 15 hikmah ini harus diingat dalam satu view global sehingga nanti orang itu ingat. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian poin yang selanjutnya, kalau ngaji hikam itu orang akan terbebas dari tasawuf yang aneh-aneh. Orang ngaji tasawuf itu sering kadang-kadang merasa sudah sampai pada derajat hakikat. Kebayang kalau sudah ilmunya syariat, tarekat, ma'rifat, tidak sholat. Tidak sholat. Terus Pak Rahman melihat saya, tidak sholat. Nanya Pak Rahman, Gus, kok tidak sholat? Wah, tidak level. Bukan makomen, ikut saya. Itu sering orang. Itu orang sering seolah-olah 3 jalan ini itu dibeda-bedakan. Orang sering mengartikan ada ilmu lahir, ada ilmu batin, ada syariat, ada ma'rifat. Nah itu kan nggak usah ngatur otak, datang minumannya. Masih pakai hand sanitizer, ya. Aura COVID masih ada di sini. Nah ini kalau kita pikir-pikir, ini pentingnya hikam, karena kita sering sekali kemudian terjebak kepada paradigma atau pemahaman yang mungkin diterima selama ini karena kekurangan tahuan kita, kekurangan dalaman kita ketika mempelajari itu. Maka ada orang mengatakan, oh itu ilmunya ilmu lahiriah itu. Kalau saya batininya, oh itu baru tahap syariat. Kalau saya sudah tahap apa itu? Ma'rifat. Dia lupa bahwa syariat itu jembatan untuk menuju ma'rifat, bahwa ilmu lahiriah itu jembatan untuk menuju ilmu batinnya. Kedua-duanya itu kayak jembatannya. Pernah lihat jembatannya? Jembatan itu penting, tapi daratan yang dipasang untuk kakinya jembatan itu lebih penting. Karena jembatan itu nggak bisa ngambang gitu. Oh, bisa 2 pulau. Kan mesti ujungnya nginjek ini, ujung ini nginjek ini. Kalau nanti ini injekannya lepas, ya untuk jembatan. Sama dong. Orang sering bilang hakikat yang paling penting itu ikhlas.
Bisa lebih ikhlas kalau nggak pernah sedekah itu gimana? Maka orang kan sekarang itu unik, ya. Yang satu sedekah tapi tidak ikhlas, yang satu ikhlas miskin, tidak pernah sedekah. Kan gitu, nggak begitu. Agama bilang jangan ikhlas tapi tidak pakai apa ini sedekah. Saya muhlis tidak sholat, dari mana tahu? Kalau dia muhlis kalau nggak sholat, dari mana tahu dia muhlis kalau dia tidak pernah sedekah? Tapi juga jangan sedekah tanpa apa itu? Nah, itu sebetulnya gambaran secara utama ya tentang apa itu? Tentang ilmu tasawuf. Ya, jadi tasawuf itu nanti ya teman-teman sekalian itu tidak pernah memisahkan antara yang namanya syariat dengan hakikat. Dia akan sampai ke sini, ini jembatannya diamalkan, jembatannya dikuatkan, dia akan sampai. Tapi kalau jembatannya ditinggal, ya sesat. Orang merasa saya ini sudah mampu makrifat, tidak sholat. Dan makrifat mana Anda dengan Nabi? Ya, Nabi itu tetap apa itu? Tetap sholat, ini penting. Karena kita belajar tasawuf untuk menghidupkan Allah, bukan untuk apa itu? Kesombongan. Kita lihat enggak? Begitu ngaji tasawuf, katanya punya keramat. Itu biasa ya. Kalau ngaji fikih itu aneh sekali. Kalau orang ngaji fikih itu nggak pernah kepikiran punya keramat. Tapi kalau sudah ngaji tasawuf, itu yang ditunggu-tunggu keramat. Saya ini udah baca Ihya 10 tahun. Karamahnya apa? Karena kita tidak menghidupkan siapa itu. Makanya kalau orang menghidupkan Allah, itu menjadi apa itu? Menjadi bersih hati. Tidak mengagumi orang secara berlebihan, tidak pula merendahkan orang karena kelebihan keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada orang itu dan diberikan kepada orang itu. Saya sering bilang sama teman-teman di sini, ada banyak orang mengidentifikasikan karomah itu dengan asyurah misalnya, kemasyuran. Oh, tandanya wali itu keramat, kuburannya itu kan disiarkan apa? Itu pasti karomah, belum tentu. Berkaromah itu ya mungkin. Ada orang kuburannya disiarahi, ada orang namanya itu diangkat sama Allah masyhur. Gak ada yang gak tahu di TikTok, ya kan? Semuanya tahu. Ya, di TikTok ada dia, di Instagram ada dia, di Facebook ada dia, masyhur banget. Kalau dia ngomong sesuatu pagi itu langsung berderet itu di medsos. Kita buka TikTok isinya ini, kita buka syukur. Bisa jadi itu karomah. Tapi bisa jadi itu juga ilhamah, bisa jadi itu juga istighfar. Ada banyak orang lain. Saya cerita, mudah-mudahan kita nanti jamaah mulai kita bisa tur ke Maroko misalnya. Kita lihat kuburan Ibnu Al-Jurrum itu yang ngarang kitab Jurumiyah, kuburannya itu sederhana. Saya ditanya sampaian di Maroko, kuburannya itu sederhana, bahkan belaluzan, tidak diapakan itu, tidak disiarkan. Pertanyaannya, apa pengarang kitab Jurumiyah itu tidak tahu? Sementara semua pesantren itu pasti belajar. Ya tidak tahu, ada juga sih pesantren sekarang yang ngaji Jurumiyah ada. Tapi secara tradisi, kalau santri tidak tahu Jurumiyah, tidak tahu Alfiyah, keramatnya itu kurang. Ya. Tapi kalau santri bisa ngomong Alfiyah sedikit doang. Oh itu kalau mengalafun fidul fastakim depan jemaah itu cuma itu kok. Subhanallah. Padahal itu awal baitin wa akhiru wa ladhi hafidhah. Cuma itu yang dihafal. Tapi itu membawa apa itu? Karomah. Banyak tuh teman-teman saya waktu kuliah itu takut sama saya. Itu karena dia tahu udah roman baca Alfiyah. Ya kan? Padahal Alfiyah itu kelihatannya 1000. Hafalnya mungkin 5. Tapi 5 itu memang Alfiyah itu membawa karomah. Wasman atar buat kelihatan luar koba. Saya terangkan hadis di depan orang. Saya bilang ngaji di masjid itu yang jamaahnya 90% itu muslim sana, gitu. Muslim sana, ya. Model-model Islam yang suka protes, ya. Islam Protestan, ya. Ada orang tahlilan protes, maulid protes. Tapi tidak tahu akhirnya undang saya. Begitu saya masuk ke masjid itu, semua orang itu memusuhi saya, bukannya itu. Nunggu apa yang salah dari mulut saya untuk kemudian saya digunting di situ antara asloh lihat dalam makam begitu. Tapi kalau namanya Alfiyah itu luar biasa. Saya baca hadis
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu dalam tradisi ilmu nahwu disebut dengan kunyah. Orang Arab itu kasih nama orang itu ada 3. Yang pertama ismun, yang kedua kunyah, yang ketiga lapor. Saya jelasin semua. Cara nulisnya gimana? Pakai alfiah. Wasman atat wa kunyatan malaqaba wa akhiran banin siwahu sohiba. Itu semestinya jujur semua. Dia, saya kan ya bukan penceramah lama, tapi kan sudah cukup lah. Jadi saya muka-muka tahu kok. Ini muka senang sama saya, ini muka ada kurang senang. Oh ini tenang ngajinya, ini nggak tenang. Itu pasti dengan pengalaman. Begitu saya menyebut baik-baik alfiah itu, saya merasa kalau hati mereka itu badaan, ya, mulai untuk apa ini? Terkesima dan mulai memberikan simpati kepada saya. Mungkin dia pikir selama ini dia nggak pernah tahu kalau Abu Hurairah itu punya, gitu. Dia tahunya Abu Hurairah itu isi, dan dia nggak tahu cara itu luar biasa. Itu kalau mereka itu, ya, asal ngapalin alfiah lima aja. Wah, itu bisa membuat mati orang. Ya. Begitu kamu debat dikit keluarkan alfiah, masya Allah, diam itu karomah. Nah, karomah adalah karomah ini, ya, memaknai hadis, ya, memaknai mahfudon, gitu. Itu bisa dipakai untuk cinta, ya, buki minal mati adalah itu lain lagi, ya. Tapi itu kan karomah, artinya alfiah itu kemarin, makanya di Damaskus itu tidak ramai-ramai. Muridnya itu juga nggak banyak, membaca di dalam manakib. Ya, ibarat orang sekarang itu followersnya sedikit di rumah. Tapi siapa yang tidak kenal alfiah? Banyak. Karena kita alfiah itu banyak. Tapi kalau disebut alfiah, Imam Syafi'i itu alfiah. Tapi kalau sudah disebut alfiah, konotasinya mesti sama siapa itu? Ibnu Malik. Maka ketika Ibnu Malik ngomong fa'iqatan alfiah tabnu, beliau itu juga tidak salah banget. Karena ini memang yang luar biasa. Itu namanya karomah. Jadi karomah itu tidak Anda dijadikan ustaz di pojokan kampung, itu bukan berarti Allah dan saya. Mungkin Allah saya, sehingga Anda bisa konsentrasi mengajar masyarakat, terbebas dari capres-capres itu. Kalau orang kayak saya itu kan sudah mulai galau. Kenapa galau? Hadir di maulid. Ya maulid Nabi. Kadang-kadang nama capres yang masih 2 tahun lagi itu disebut lebih banyak dan lebih sering dari nama Rasulullah SAW. Saya udah hadapan dengan orang kayak gitu, tapi kalau kamu kan enak, ya. Seandainya kamu ada ustaz, kamu jadi ustaz di pinggiran Jakarta, di atas gunung misalnya, mungkin bisa hatam ngajar tafsir jalan. Orang kayak saya untuk hatam tafsir jalan ini butuh mujizat, ya. Karena apa? Karena saya orangnya suka jalan-jalan, gitu loh. Muridnya disuruh ngaji tafsir jalan, ustaznya jalan-jalan, akhirnya terjadi muridnya ambil jalan lain, gitu loh. Itu kan menunjukkan apa itu? Iya, ketika saya dibutuhkan oleh Allah di satu makam, dia dibutuhkan. Nah, itu adalah hakikat tasawuf. Oleh karena itu, orang ketika belajar tasawuf itu, ketika dia yang dilihat itu Allah, maka dia harus berperilaku dan memiliki filosofi itu seperti bumi yang kita duduki ini. Itu menerima semua kotoran yang dicampakkan. Ya. Ayo, bagaimana Anda buang sampah ditolak sama bumi? Kalau jenazah ditolak bumi ada itu di sinetron Indosiar. Itu ada. Ya, saya nggak nutup pengetahuan Anda. Ya. Jadi kalau ada jenazah ditolak bumi, itu ada. Ada di majalahnya apa ya namanya? Tidak ada. Rupanya pelanggan. Itu ada majalah apa itu? Hidayah. Judulnya jenazah ditolak. Itu saya heran itu. Sumbernya dari mana? Karena sependek saya ngaji tasawuf, sufi itu harus kayak bumi, kata ulama. Bumi itu apa? Menerima semua kotoran yang kita buang ke bumi. Itu bumi nggak ada apa itu? Menolak. Makanya pesantren itu nggak boleh bawa santri. Nggak boleh. Wah, ini santrinya patoan. Nggak boleh. Jadi kalau kiai itu sudah sufi, temennya itu aneh-aneh. Karena kamu kalau dilihat teman saya aneh-aneh, oh sufi. Sufi. Karena dia bumi itu, kotoran yang ada itu dibuang semuanya.
Anda bisa lihat dulu semua kiai yang kemudian membangun agama ini itu tidak pernah memilah dan memilih orang, tidak pernah mau membaca orang itu dari aspek lahiriah. Beda dengan kita, ada teman mau hitam pakai tato, tatoan kuda, tapi kalau sulit bagus, masih mau. Kalau orang ditanya, orang sering nanya, Ustaz, apa buktinya orang pakai tato untuk sholat? Saya tanya, kurang baik apa orang sholat pakai tato? Iya kan? Ya Anda jangan lihat Anda yang santri, yang hafal Simtud Duror, yang hafal Burda, jangan lihat. Lihat di sebelah sana itu, yang jauh lebih brengsek, yang jauh lebih rusak. Ini di tengah-tengah kesalahan dirinya bertato, mungkin ghaflah, lupa dari Allah, tapi dia tetap menjaga bahwa di dalam hidup ini ada 5 waktu yang tetap harus saya jaga. Pertanyaannya, orang seperti itu harus saya besarkan hatinya atau harus saya kecilkan hatinya? Kita ini sering mengecilkan hati orang, memutus asakan orang. Tatoan nggak sah, begitu nggak sah ditambah-tambahin. Ya lama itu. Oh gitu kok nggak sholat ya? Iya, sholat itu sia-sia. Dia wudhu capek, kagak ada pahalanya. Akhirnya kita sering memutus asa orang dari rahmat siapa itu? Allah. Sholat itu pakai tato dia nggak sah. Tapi urusan surga rahmat itu di tangan siapa itu? Allah. Itu kekuasaan Allah. Kamu nggak usah itu campur. Oh Allah nggak pernah minta pertimbangan kamu. Pernah nanya sama teman, ini orang masuk di surga apa? Nggak pernah nanya gitu. Nggak pernah. Bukan urusan dia dan bukan kuasa dia. Itu seperti apa itu? Bumi. Dia juga harus seperti apa ini? Bumi. Ya, dia dilempar yang kotor, tapi selalu menumbuhkan apa ini? Indah. Maka hati-hati banget. Ya hati-hati banget. Ya, bahwa orang itu kalau mau jadi dai, mau jadi guru, mau jadi kiai yang sejati, itu lihatlah seperti ini, dan itu yang dikerjakan oleh siapa itu? Rasulullah. Anda lihat nanti dalam hadis, saya sering juga cerita di mana-mana, sedang merefresh ingatan kita. Ada orang itu ngaji, pulang ngaji itu minta ongkos sama Rasulullah. Kebangetan itu, ya kan? Kita ngaji sama saya, ngomong ya, Gus, saya senang ngaji dia Rahman. Ya bagus man, kalau senang ya, tapi saya berikan contoh salahnya dulu di depan gitu ya, coba dulu di belakang kan nggak kelihatan. Ini foto Rahman nih, ngomong, Gus, saya senang ngaji di sini. Ya bagus man, datang lagi ya Gus, tapi masalahnya rumah saya di Mampang ya, grabnya ke sini kalau bukan itu bisa 100.000 gitu. Pulang pergi 200.000, lewat tol jauh sini lagi tempat 50.000, pulang pergi 300.000. Nabi diomongin itu paham, kan Nabi itu bil mu'minin raufun rahim. Paham Nabi, ini murid saya minta ongkos. Makanya hadis ini jarang diterangin sama kiai, karena kalau diterangin sama kiai takut pulang pengajian muridnya minta ongkos semua. Dan kamu nanti kalau pulang minta ongkos sama kiai itu ada syaratnya, gitu. Ada syaratnya. Kalau kiainya marah, tandanya kiainya kurang piknik gitu. Ngajinya baru sampai berbuah, belum sampai kemana. Ya itu Nabi. Ya, boleh dipraktekkan tapi jangan sama saya di sini. Sama guru lain lah. Saya kan gurunya banyak gitu. Kenapa harus mempraktekkan itu kepada saya? Gitu. Ini sama Nabi itu langsung dikasih uang. Murid minta duit sama guru, itu buat kita orang timur rasanya keluar dari kepantasan dan kesantunan. Yang lebih hebat lagi, begitu dikasih duit, dihitung sama orang, dihitung depan saya. Coba kan kondangan ke orang, kan ngamplopin itu biasanya, ya itu biasanya kalau isinya sedikit nggak dinamain, hamba Allah. Itu kenapa? 20.000, matanya paling banyak, nambah lagi kan, ini mobil saja, alhamdulillah, anggap aja mau makan 20.000 kan itu. Itu biasanya ditulisnya hamba Allah. Ya, ini kalau kamu tulis kayak gitu, kondangan, kau masukin amplop, terus tahu-tahu sama tuan rumahnya, kalau apa amplop itu nggak dimasukin, dihitung depan kamu, tersinggung nggak? Oh tersinggung banget. Ini dihitung depan Nabi. Begitu dikasih sama Nabi dilihat, ya Allah, 10.000 misalnya.
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang punya syafaatul uzma yaumil qiyamah, asyara alaf bahasa daerahnya. Kata bagaimana tahu 10.000 kok nggak usah minta, tahu 10.000 paham? Itu Sayyidina Umar ini marah luar biasa. Kata Sayyidina Umar ini orang nggak ada akhlaknya. Kalau waktu itu Sayyidina Umar jadi wali kelas di rumah itu surutnya 0 ya. Surutnya langsung itu 0 itu. Mau itu nggak akan pernah lulus. Tapi Nabi itu bilang sama Umar, diam. Disuruh duduk Umar, yang mau marah, yang mau nyekek orang itu duduk. Nabi nanya, Umar, itu murid siapa? Muridnya minta duit sama siapa? Sama Nabi. Itu murid saya, minta duit sama saya. Kenapa kamu itu campur? Kita sering ikut campur urusan kiai, ya. Kita sering ikut campur urusan fikih, padahal bukan fuqaha. Tasrif dan tertinggi kau kabur, ya kan? Mufradat tidak paham, asbabul usul tidak tahu, tapi fatwanya kita membahana di medsos. Itu Rasulullah ngajari luar biasa. Kata Nabi, kan bukan kamu, jangan campurin urusan saya. Dipeluk orang itu dibawa ke rumah. Kata Nabi, kenapa kamu kok begini? Yang mukanya itu gimana Rasulullah? Saya ngomong sama Nabi kayak gitu karena saya tahu antara akromi. Engkau orang mulia, orang yang dermawan. 10.000 juga kecewa saya Nabi. Oh, Nabi, masalahnya itu. Kalau saya ganti, kata Nabi ini, yang 10.000 saya ambil, saya ganti 100 juta gimana? Kalau 100 juta, jazakallah ya Rasulullah. Amil Islam wal muslimina khairal jaza. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Kata Nabi, bener ya? Kalau kasih 100 juta, jazakallah ya, mukanya ketawa ya, nanti keluar dari rumah saya, senyum ya. Jangan senyum Nabi, salto mau saya. Ya 100 juta, siapa yang tidak mau? Dikasih oleh Nabi. Itu hebatnya Rasulullah. Dan itu bedanya Rasulullah dengan Alfamart. Ya. Jika kalau belanja di Alfamart, itu uangnya diperiksa asli atau palsu. Kalau palsu, dari itu. Tapi Rasulullah itu menerima sholawat palsu. Itu sholawat palsu. Kenapa dia sholawat? 100 juta. Kenapa dia puji Rasulullah? 100 juta. Buktinya 10.000 dia puji Rasulullah. Tapi Nabi karena seperti bumi itu nerima yang palsu-palsu. Maka Nabi ya, tapi kamu lagi naudzubillah juga. Kalau Ustaz kasih amplop palsu, amplop palsu, uang palsu, ya kan? Jamaah palsu, panitia palsu lagi wah. Itu kan. Tapi Nabi itu yang palsu-palsu dia apa? Diterima sama Nabi. Nabi masuk ke kamarnya, dikasih uang, orang tadi keluar ketawa. Seperti pesanan ini, Rasulullah. Kata orang tadi, ya saya tidak pernah lihat orang yang lebih dermawan dari siapa ini, dari Rasulullah. Lama arafnya hayati ashab, minta ya Rasulullah. Saya tahu kaget. Ini kenapa berubah ya Rasulullah? Kata Nabi, gimana nggak berubah? Gua kasih 100 juta, sama tambah BHS dibuang. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Ketawa. Nah, kata sahabat Nabi, orang kaya itu ditambah, orang kaya itu dilayani. Pengajian di minggu depan, bulan depan duduk paling depan dia bisa minta 200 juta. Katakan Nabi, bukan itu urusannya. Bukan itu urusannya. Kata Nabi, kalau orang ini keluar dari rumah saya, sahiban alaiya. Apa sahiban alaiya? Murka sama Nabi. Hatinya itu diisi kebencian sama Rasul. Kan mereka Jibril turun tangan. Terus misalnya orang tadi itu dapat 10.000 langsung memviralkan sambil pegang duitnya dicekrek kayak kamu itu, masuk viral di semua medsos. Apaan Rasulullah 10.000 parpol kan gitu kan? Kalau itu yang terjadi, Jibril nggak akan gitu. Kata Jibril, buat tiup orang ini sampai ke India mati. Masuk mana? Masuk mana? Neraka. Karena mati dalam keadaan tidak ridho sama Nabi, mati dalam keadaan benci sama Nabi, masuk neraka. Kata Nabi, saya tidak mau ada orang yang pernah bertemu dengan saya tidak bisa saya selamatkan jiwanya untuk saya bawa masuk ke dalam surga. Itu dulu. Terus ini yang lebih penting. Nabi ngomong, "Mathali wa mathalu hadzal rajul." Perumpamaan saya dengan murid saya yang minta 100 juta tadi.
kama tali rajulin, seperti seorang laki-laki yang punya naqatun fasauda. Dia punya kain untanya kain kamu. Fataba'ahan nas. Unta itu kalau kabur bintang, itu nggak boleh dicari, nggak boleh dicari. Kecuali yang nyari itu yang punya. Tapi kalau bukan yang punya, ngerasa diikuti, falam yazidullah illa kufur, akan semakin apa ini? Kabur. Jadi nggak ada orang nyari unta rame-rame itu nggak ada. Terus unta, bener tadi itu, untanya apa? Masuk gua hira itu. Dia akan lompat itu unta. Unta itu semakin dikejar oleh banyak orang semakin lama. Kata Nabi, kamu itu bukan pemilik unta. Kamu itu nggak bakat jadi nabi. Kamu nggak bakat jadi kiai. Kamu nggak bakat jadi guru. Karena sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit nyekek kepala orang, sedikit-sedikit menghina orang, sedikit-sedikit merendahkan orang. Kalau jadi nabi, dengar dulu orang itu kenapa, hadapi bagaimana hatinya bisa tunduk kepada saya, walaupun dengan 100 juta. Susah ya kayaknya jadi sufi, ya kan? Susah, ya kan? Tunangan diambil orang, dendamnya ini model-model kayak gini, dendamnya sebenarnya apa, ya kan? Bener nggak kira-kira? Kamu nih, misalnya, atau yang ini lah, ya kan? Yang ini lah, taksir sama yang ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu hafatul ada perempuan yang dia cinta, dia ambil ustadznya. Diambil ustadznya itu, masya Allah. Dendamnya apa? Gua nggak datang ke dapat 7 turunan. Kenapa? Lihat aku mulai gitu, nggak bisa. Kalau menjadi orang sufi, dia seperti dulu dilempar kotoran, disakiti. Itu diberi apa ini? Benar. Zaid bin Sabit, Yahudi, Habrul Yahudi, masuk Islam itu menarik banget. Baca di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya. Zaid bin Sabit itu yakin betul bahwa Rasulullah Nabi, tapi dia perlu meyakinkan dirinya bahwa itu betul-betul apa itu? Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam ajaran apa ini? Ya. Maka Zaid bin Sabit ini kita mau kasih hidayah Allah itu indah banget. Nggak sengaja itu mimpin Sayyidina Ali sama Nabi. Sayyidina Ali itu kalau ibarat apa? Sayyidina Ali di Jakarta, Madinah Jakarta. Sayyidina Ali itu harus dari Cilandak. Ngomong ke Rasulullah, Nabi, dakwah umat kita di Cilandak. Kenapa? Kan saya dakwah di Cilandak. Saya bilang, Anda itu jangan menyembah patung, menyembah Allah, karena Allah lebih kaya dari patung. Maka mereka masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena saya promosikan Tuhan Allah lebih kaya. Begitu masuk Islam, semua ya Rasulullah itu. Ya, lapang mereka. Asubat kumajah. Kata Nabi, lalu gimana? Kita perlu kirim bansos ya Rasulullah, ya kan? Untuk menjaga al-mu'allafatu qulubuhum. Kata Nabi, kalau bahasa Arabnya, anta mau juga bos. Anak maafi ya Rasulullah. Nabi Muhammad anak aman. Kalau bahasa dari itu ya, mertua waktunya anak aman gitu lah. Ini antara Nabi dengan mantunya dan sahabat ini bingung dari mana duit itu berapa. Kebetulan Zaid bin Sabit itu lewat. Dia bilang, ini kesempatan untuk saya uji Rasulullah, benar nggak seperti yang diajarkan Taurat, bahwa kelapangan dada Rasulullah, bahwa sifat pemaafnya Nabi itu berlipat-lipat jauh lebih cepat dan lebih besar dari manusia. Maka Zaid bin Sabit itu datang, sopan badannya, ngomong gini, ya Muhammad, alias kafir, ya Muhammad, saya, kata Zaid bin Sabit, ini maaf Nabi, saya bukan mencuri dengar, tapi kedengaran. Beda loh, ya. Mendengar itu haram. Tapi kalau kedengaran, ya, asal ada batas tertentu sama. Kamu naik motor misalnya, ya, kalau di depannya ada cewek naik motor balap, ya kan? Ya, dia sedang duduk begini sama pacarnya pakai kaos zaman dia TK, ya kan? Ini itu bagian belakangnya kebuka semua. Kamu sedang alhamdulillah, masya Allah, bagus. Ini barokahnya baca alfiyah pagi-pagi.
Begitu melihat gini, halal haram. Halal itu kenapa? Kelihatan. Tapi kalau istiqomah tumanina gitu. Ini bukan kelihatan, goyang gitu. Jatuhnya jadi apa ini? Kata saya misalkan, saya nggak mungkin dosa. Yang wala tajassasu nggak boleh orang itu mencari apa ini. Kayak orang tanya sama saya kemarin, orang tanya sama saya, Gus, hukum zina itu kan rasanya sulit untuk dibuktikan karena harus ada 4 orang saksi melihat. Bagaimana bisa ada orang mau zina 4 saksi melihat? Saya bilang benar juga ya. Makanya dari zaman Nabi itu cuma pengakuan, tidak pernah ada tuduhan. Terus orang ini kepintaran ngomong begini, gimana Gus? Kalau nanti kita berjuang, negara ini berlandaskan syariat, kita pasang CCTV di semua kamar. Pasang CCTV, boleh nggak CCTV itu? Saya bilang nggak boleh. Karena betul kita diwajibkan menegakkan hukum itu. Tetapi di sisi yang lain, agama mengatakan wala tajassasu, nggak boleh tajassus berlebihan. Maka Zaid bin Sa'nah itu bilang, nah, saya bukan mungkin nih, tapi kedengeran engkau butuh uang ya? Kata Nabi, iya. Begini Muhammad, kata Zaid bin Sa'nah. Gimana? Dia tahu Rasulullah itu punya pohon kurma. Kurmanya belum apa ini, berbuah. Kata Zaid bin Sa'nah, ya Muhammad, untuk Muslim ya Muhammad, gini aja, jual kurma-kurma yang kamu miliki itu sekarang, saya bayar cash. Nanti kurmanya serahkan 3 bulan yang akan datang. Paham kan? Ya, kayak orang kredit itu, ya, motornya dikasih sekarang, tapi uangnya belakangan ini dibalik. Kata Zaid bin Sa'nah, saya bayar duluan ini harga kurma di pohon ini 100 juta ya Rasulullah. Nanti setelah 3 bulan Nabi punya kewajiban menyerahkan kurma tadi sebanyak apa ini? Uang 100 juta. Kata Nabi, bagus sekali saya di sana. Terima kasih. Jadi berinteraksi dengan non muslim secara harmonis itu dicontohkan dalam kasus itu. Kata Nabi, silahkan terima. Duitnya diambil sama Nabi. Ya, segel materai mungkin, ya kan? Pokoknya setelah 3 bulan, Nabi punya kewajiban bayar apa ini? Kurma senilai uang ini. Selesai itu, Zaid bin Sa'nah itu nggak pakai lama. 3 hari datang, nggak habis ini. Baru 3 hari, padahal mestinya 3 bulan. Datang nggak pakai ngomong. Akhoda di majami kaumih. Itu bahasa Betawinya nyeket. Itu akhoda di majami kaumih. Majami itu kumpulan di mana baju itu menjadi terkancing. Kan di sini kalau ini kan buka baju dari sini buka terus. Maka sama Zaid bin Sa'nah dipegangnya, dicekek. Muhammad, bayar utangnya. Saya sudah kapok minjemin uang sama keturunan Bani Abdul Muthalib yang tukang ngemplang hutang. Bayangin, datang langsung dicekek gitu. Kalau saya langsung saya suruh santri dari Rahman, ayo lawan kami, penistaan kiai. Saya suruh lawan. Rasulullah gitu. Sayyidina Umar itu matanya itu tadi seperti orang yang sudah marah luar biasa. Kata Nabi, tunggu, diam. Umar itu mau marah sama Zaid bin Sa'nah. Hadisnya ngomongnya, antakul hadani Rasulullah ya Allah, dasar musuhnya Allah, berani kamu ngomong kayak gitu kenapa? Nabi yang kayak gitu bukan manas-manasin. Benar Umar, benar, ayo Abu Bakar, ayo Ali, sekalian. Nabi itu pegang saudara, bukan begitu caranya. Dia panggil ya Umar, anak Rasul, wahwa Zaid bin Sa'nah, kunna, kami dengar, ahwaju ila ghairina, yang dibutuhkan itu bukan pembelaanmu kepada saya, tapi Umar, kamu ngomong sama saya, ya Rasulullah, murni bihusnil qadar, bihusnil adab. Ngomong mestinya ketika ada Yahudi marah-marah sama saya Nabi hutang, jangan kamu pakai Yahudi, tapi ingatkan saya, Nabi kalau punya hutang, lalu kamu ngomong sama Zaid bin Sa'nah,
Kalau Nabi hutang, yang sholat. Ya coba, ada nggak manusia kayak gini di dunia? Artinya apa? Nabi ingin mengatakan kepada Umar, di mata engkau saya ini orang suci, di mata engkau saya ini Rasulullah. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan jangan-jangan memang saya benar punya hutang. Lihat, itu akhlak tawadhu. Kita ini baru tahajud seminggu sudah nggak mau salah. Kita ini baru belajar fikih di Gramedia lagi, ya kan? Pakai Quran terjemah lagi. Itu sudah paling benar-benar. Nabi ngomong itu secara egois, rendah hati. Kata Nabi, Umar, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hada. Murni bi husnil adab wa murhu bi husnil qada. Kata Sayyidina Sa'na, al-an ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi, kok begitu ujungnya? Kok begitu ujungnya? Ini cerita-ceritanya. Kata Zaid bin Sa'na, saya pertama kali melihat engkau Rasul, saya yakin kok kalau engkau itu Nabi. Kenapa? Wajibukah laisa biwajibin kadzab. Itu hadis, kenapa saya hafal? Itu saya pakai waktu haji kemarin. Jadi ngaji itu mendatangkan barokah. Kalau ikhlas, saya itu ngaji kan ada di Sahih Bukhari. Saya kemarin haji itu kan haji di barokahillah. Hari terakhir sebelum masuk Mekah, ya, di pesawat itu, pesawat Saudi itu, kalau dipakai main bola bisa loh. Kenapa? Dia ada orang, cuma rombongan saya itu tidur mau baca burda mau ngomong bisa juga asal tahu begini. Sampai di bandara itu rombongan kita, ketua umum PBNU duluan, yang kita ini belakangan. Paspor saya itu dibawa oleh mobil yang bawa ketua umum PBNU. Paspor yang macam-macam itu, ya, yang banyak itu, ya, itu ada di tangan supir. Saya masuk Mekah, surat dari kedutaan besar Indonesia itu tidak lengkap, cuma ada nomor paspor, tapi tidak ada nomor visa. Dan nomor visa haji itu, saya berdebat. Saya bilang ini kan sudah online, polisinya itu aneh, singkatnya dia. Apa ucapan saya? Jadi kata saya, kan ada online, tinggal masukkan nomor paspor Indonesia kan keluar visanya. Oh iya benar-benar, kata polisinya. Keluar secara online. Begitu keluar secara online, polisinya periksa. Kalau itu mana paspornya? Saya contohkan muka orangnya. Oh silakan. Semua ini ya, mukanya foto beres. Polisinya nanya sama saya, wanta, mana paspornya? Saya refleks ke tas saya. Loh, nggak ada paspor saya. Gitu. Saya ngotot sama polisi ini. Udah kata polisi, boleh jalan, tapi mana paspornya? Saya waktu itu ngaku saya pimpinannya, gitu. Karena saya kan bisa bahasa Arab dan bisa berantem, kan gitu. Oke, kan nggak bisa berantem. Kalau saya kan ACDC, multifungsi saya, gitu. Kan suruh ngajar hitam jadi, ya kan? Suruh dia berantem, tonjok-tonjokan, ayo, gitu kan. Saya masih ingat itu. Habib Lutfi bilang, Gus, alhamdulillah beres. Polisinya itu paspor. Kurang satu. Siapa? Ya, absen satu-satu. Ternyata yang ada saya. Muhammad Faiz, anak, mana paspor? Saya refleks. Gua ada yang cari-cari. Saya bagian, Masya Allah. Ini kan bawa mobil yang pertama. Mobil itu masuk Mekah. Ya, sudah hilang, nggak mungkin ditelepon. Polisi bilang nggak bisa masuk. Semua masuk. Ila anta. Saya bilang repot ini. Bisa sampai asal ini tuh balik lagi ini paspor ngambil. Panasnya luar biasa. Saya berdebat itu enggak, polisinya itu enggak berdemi. Yang tadi berdemi polisinya. Saya berdebat untuk kepentingan saya. Itu enggak berdemi. Saya ingat habis ini. Saya pernah ngajar sih. Saya itu palsu kepada Allah. Kalau betul ngajar saya ini betul-betul ini adilah bukan diaji amplop. Tolong ya, saya tahu karena itu ngajian bisa kecil, jadi saya nggak pernah ngirim amplopnya. Makanya ikhlas. Gitu. Maka kalau kumpul sama orang-orang kecil itu ikhlas. Tapi kalau kumpul sama menteri itu ikhlasnya biasanya zina. Kenapa? Karena asumsi dan cita kita ini dibalik. Tapi kalau sama orang miskin itu ya kan nggak pernah berharap apa-apa. Ya dikasih ya, nggak dikasih juga nggak masalah. Jadi ikhlas. Saya bilang sama polisi itu, pakai bahasa Saudi, saya bilang, wajhun kadzab.
Sama dengan hadis itu, ya. Wajliha billahi awajhul kadzab bimman qul billahi awajhi wajhul kadzab, kata Usi wajhuka laysa biwajhin kadzab, halas imshi, wajhuka laysa biwajhin kadzab, masuk itu barakahnya ngaji. Jadi ngaji itu pokoknya baca apa saja yang penting terus. Kalau nanti ke belakang pondok misalnya masih ada jin, masih ada setan muncul takut, nggak usah doa apa aja baca. Ya, kau baca ya Allah membarik lana fima razaqtana, takut jadi jin masa Allah mau dimakan gitu kan. Yang penting hatinya apa ini usul sama Allah. Nah, Zaidin sana itu bilang Tuhan bukan dari satu wajib kata, tapi setan yang melihat apa ini bukan luarannya saja, tapi juga dalamannya betul, kata Nabi-Nabi dari Israel, bahwa kesabaran itu jauh melampaui apa itu emosi. Jadi kita ngaji itu nanti tujuan itu kan kita punya banyak. Jadi kita tahu tujuan kita kemana. Tujuan kita itu kalau kamu di Daroman kan tujuannya kelas 6. Kalau di IAIN tujuannya SAG itu pasti kan gitu kan. Kalau di Fakultas Hukum SH. Tapi harus tahu tujuannya. Nanti masuk Fakultas Hukum gimana caranya saya jadi sarjana hukum? Jangan masuk Fakultas Hukum dapat gelar S1 susah hidup, repot. Ya pengacara yang lain hidupnya mapan, dia SH susah hidup, nggak bisa. Harus tahu ke pelabuhan mana saya akan apa ini merapat. Kalau saya belajar Alfiyah tadi kan harus tahu tujuannya fa'ilun. Kalau belajar tasawuf harus seperti apa itu bumi. Dia seperti bumi, menerima untuk diinjak semua orang. Hari ini yang injak bumi kan banyak. Kamu injak bumi ke masjid cuma dibuka. Orang lain injak bumi mau berzina. Orang lain injak bumi mau dangdutan. Semua diinjak. Bumi itu nggak pernah gonjang ganjing. Terus karena dangdutan gempa. Kalau kita tenang dah. Nah, bumi itu menerima semuanya. Karena buat bumi semua itu berpotensi menjadi baik. Dan semua itu berpotensi menjadi jahat. Tidak boleh kita hakimi orang dengan apa yang kita lihat hari ini, apa yang terlihat hari ini, sikap hari ini nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus menghakimi itu dengan hati yang bersih. Maka tujuannya nanti kamu jadi orang sufi itu kayak awan, mengayomi semua. Begitu panas kayak gitu, ya, begitu panas kayak gini kalau dipulang kan panas nih. Kalau ada apa ini? Yang pulang ke rumahnya diayomi sama awan, yang pulang ke selingkuhannya diayomi sama awan, yang mau pulang ke rumahnya diayomi, yang mau ke mall diayomi, yang mau sekolah diayomi, yang mau maksiat karena tugas dia sebagai pengayomi diayomi semuanya. Nanti diberikan sesuai dengan proporsional. Ini penting banget ya. Jadi kalau sudah kayak gitu, orang kalau sufi itu jadi rahmat buat semuanya. Jadi kalau kita ini bertetangga atau berteman dengan orang itu selalu khawatir dan takut sama kita. Itu ada yang salah dalam pola hidup. Tapi orang itu jangankan apa ini benar, salahnya itu dia nggak takut. Ya, sahabat itu, coba bayangin di zaman Nabi itu kan orang yang paling berwibawa, paling berwibawa. Tapi sahabat itu kalau tanya aneh-aneh nggak takut. Ayo misalnya, ya baca di Mustaqim Ahmad. Ada orang datang enteng itu ngomong langsung, ya Rasulullah, atap dan di zina. Nabi izinnya saya mau berzina. Ayo coba santri di dalam datang ke saya, Gus izin merokok. Lu izin apa nantang? Saya itu pasti marah. Itu muridnya Nabi yang begitu berwibawa. Itu tidak membuat orang kemudian takut dari Rasulullah untuk mengungkapkan isi apa itu hati. Nggak takut. Kenapa? Itu karena Nabi itu mengayomi. Pernah baca kejadian Al-Ansar ini di mana? Di lembah Jepang yang kecewa dengan Rasulullah. Terjadi loh. Nabi itu diomongin sama murid. Jadi kalau ada ustaz diomongin sama murid biasa aja. Yang makanya saya tidak pernah pusing. Orang mau ngomong apa sama saya bodoh amat. Yang penting buat saya secara intuisi benar. Gitu. Selesai. Kenapa? Nabi
diomongin secara apa ya? Secara keras, dibenci orang. Setelah perang Hunain itu, Nabi itu kan menang. Keadaan itu berubah begitu. Nabi yang asalnya miskin itu jadi kaya, pegang dunia. Begitu megang dunia, rampasan perang dari Hunain dikumpulkan oleh Nabi, dikasih semuanya ke Muhajirin. Ansor nggak dapat. Karena Ansor NU itu harus tulus ikhlas, ya biasa nggak dapat gitu. Tapi kalau mau dapat terus itu ya keluar dari naturalnya. Kan Ansor itu nggak dikasih, semuanya dikasih sama siapa ini? Quraisy dan keluarganya yang dikasih semuanya. Abi turun dari Bukit Hunain, ya bawa isinya 100 dikasih semuanya sama musuh itu, dikasih semuanya sama orang-orang apa itu, orang-orang dari musuhnya, dikasih sama kayak Urwah, kayak baru-baru masuk sama kasih semua. Ansor dikit lagi, ATM dibagi sama Muhajirin, ya Innova baru turun itu kasih semua sama Muhajirin semuanya. Ansornya ngomong, ini kalau pakai bahasa Betawi, begini Rasulullah, udah kumpul sama guru-gurunya, lupa sama kita, kan? Dulu aja, waktu susah gua dicari, perang Badar kita yang maju, dapat Fortuner, dikasih sama orang yang pedangnya kemarin itu basah, membunuh orang Islam. Apa itu Muhajirin dikasih ngomong. Saat pintu Badar itu kaget dengarnya. Ada apa? Karena kasih Pak di WhatsApp grup Ansor. WhatsApp grup Ansor itu isinya itu mempertanyakan kebijakan siapa itu? Rasulullah. Ini nanti gimana sih semuanya dikasih sama Muhajirin? Kita satu. Jangan kamu pikir, misalnya ada upah 1.000 ekor, mungkin Muhajirin dikasih 900, Ansor semuanya dikasih sama siapa itu? Sama Muhajirin. Itu menunjukkan orang-orang itu kan humble sama Nabi. Nabi bukan sosok yang menakutkan. Dia ngomong di sebelah WhatsApp dulu. Saat bin Badar itu melihat pemimpin siapa itu? Pemimpin Ansor. Ini kalau diterusin, bisa cebokan terjadi zaman Rasulullah, bisa perpecahan. Maka dia bilang Rasulullah, adrik ya Rasulullah, ma'asyiral Ansor. Nabi, tolong Nabi, urus itu teman-teman Ansor. Kata Nabi ada apa? Keputusanmu ya Rasulullah, memberi semua harta rampasan perang yang begitu besar kepada kaum Muhajirin tanpa memberi sedikit pun kepada Ansor, itu menyakitkan perasaan kaum Ansor. Nabi nanya, ya lihat, itu menunjukkan Nabi itu orang yang penuh rahmat, tidak membuat orang takut dan munafik. Nabi nanya, itu kan anak buahmu, kalau kamu gimana saat bin Badar? Ini kan saat bin Badar, ya, ini kan min khiyaris sahabat Nabi yang luar biasa. Kata Nabi, itu kan anak buahmu Ansor yang kecewa. Kalau kamu nih pemimpinnya yang ngerti tentang saya, kenal saya, beriman kepada saya 100%, kalau kamu gimana? Satu jawabannya, wa ma'ana ya Rasulullah illa mru'un minal Ansor. Kalau bicara saya tanya ya Rasulullah, sebagai penduduk Madinah, saya sama dengan mereka ya Rasulullah, kecewa. Kenapa? Karena kami tidak mendapatkan bagian apapun dunia. Kalau santri sekarang kan enggak. Kalau kamu gimana? Anak-anak ini protes semua. Kalau kamu, waduh, saya santri pak, samina wa apa? Walaupun kadang-kadang samina wa pikir-pikir bilang, tapi lebih baik daripada mereka samina wa asona nanti. Protes dengan Nabi. Bayangin, kalau Nabi itu tidak pernah lulus semuanya, naik mimbarnya itu beda. Ansor, lu mulai bagus sama mereka. Enggak ikhlas rupanya ya, mutak-mutak itu ya. Kalau hati seperti itu, mungkin tidak jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pidato di atas mimbar. Kata Nabi sama Sa'ad bin Ubadah, kumpulin Ansor. Semuanya kata Rasulullah, baik ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Maqalatun barabni ankum. Maqalatun barabni ankum. Saya dengar bisik-bisik tetangga, ya. WhatsApp-nya udah saya sedot dari Malaikat Jibril, ya. Sudah ada di handphone saya. WhatsApp grup Ansor, masya Allah itu anturan saya. Rasulullah. Tapi apa Nabi kalah? Enggak. Kata Nabi, ya masalah Ansor, saya mau tanya, alam abikum dunia fahadakum. Masih ingat?
waktu saya datang ke kota Madinah, kan antum sesat, bertuhan kepada roti, bertuhan kepada patung yang kalian buat dengan tangan kalian. Saking berbeda, oh iya ya, kita bukan membuat Tuhan kayak gitu. Betul, Rasulullah yang kasih hidayah. Nabi bilang, alam atikum alatan. Waktu saya datang, kamu kan miskin semua. Karena saya ngatur negara bagus, APBN-nya bagus, maka kalian sekarang semua jadi negara yang sejahtera. Kata Nabi, alam atikum alatan. Bukankah waktu saya datang ke Madinah, kalian sedang bermusuhan sesama anak bangsa Madinah? Fa'alafallahu bainakum. Allah yang menyatukan kalian karena di bawah kepemimpinan saya. Nabi mau bilang gini, Ansor, lu jangan banyak ngomong. Jasa gua banyak, tapi Nabi seimbang. Terus Nabi ngomong lagi, ajibuni ya maksar Ansor. Ayo ngomong. Ansornya tak berani ngomong waktu itu. Kata dia, walillahi walil rasulil minnati wal fadlu. Iya Nabi, dengan apa kami harus ngomong? Memang kenyataannya begitu. Kalau tidak ada Nabi kami sesat, kalau tidak ada Nabi kami miskin, kalau tidak ada Nabi kami berantem, kami berselisih. Gara-gara Nabi datang ke Madinah, maka kami sejahtera. Maksud Nabi, kalau begitu Ansor, wajar kan? Waktu saya dapat uang itu urusan gua, lu mau saya urusan. Kenapa? Yang berjasa saya bukan kamu. Tapi itu bukan begitu ya saudara. Nabi memaksa, ayo Ansor ngomong kan saya bilang ngomong. Kata Ansor ngomong apa lagi? Memang itu realitanya ya Rasulullah. Nabi yang ngajarin. Ya maksal Ansor, laupun la sodakum wa asbahtum. Kata Nabi, Ansor ngomong. Kalau kamu berani ngomong, perkataanmu itu benar, dan orang yang mendengar juga akan mendengarkan ucapan itu. Ansor bilang, apa ya Rasulullah? Nabi yang ada. Mestinya Ansor, waktu saya ngomong, bukankah saya datang kepada kalian waktu kalian sesat, maka saya membawa hidayah Allah kepada kalian dan kalian mendapatkan hidayah. Mestinya, kata Nabi, Ansor balas saja, iya Nabi, engkau datang ke sini bawa hidayah, tapi jangan lupa, ya kan? Jangan lupa. Ataitana toridan, engkau datang ke Madinah ini toridan, diusir dari Mekah. Fa'awaina, siapa yang masih mangkau di Madinah ya Rasulullah? Bukankah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya dipakai oleh tempat tinggal? Itu kan Nabi ngajarin sini. Balas Ansor, kalau saya ngomong jasa gua banyak, meminta kalian hidayah, kalian ngomong. Tapi kami juga punya jasa ya Rasulullah. Ataitana toridan fa'awaina. Ataitana mukadzaban, engkau datang ke Madinah itu mukadzaban, sedang didustakan oleh orang Mekah. Tidak ada orang Mekah yang mau beriman kepada engkau. Fa'amanna, yang beriman siapa? Kami. Kalau bukan karena kami, siapa yang mau beriman? Kasarnya begitu. Itu Nabi itu sedang mengajarkan apa itu? Humanisme, kemanusiaan. Nanti Nabi baru masih apa itu? Baru masih apa itu? Petunjuk dengan cara memperbandingkan. Makanya hidup itu butuh pembanding. Tidak boleh. Orang itu tidak punya pembanding. Kamu boleh berguru sama saya dalam kamu, tapi tidak boleh kamu memandang bahwa guru yang ada itu cuma advice. Kamu boleh kagum sama saya, tapi kagumnya di dalam mana? Di luar dalam kamu jangan kagum sama saya. Ada banyak orang yang lebih hebat dari saya. Dan tidak boleh kekagumanmu kepada saya itu menutup kekagumanmu kepada orang lain. Kamu, karena hidup itu membanding. Apa yang kita terima hari ini dari saya itu mungkin buat kamu ya. Karena kamu belum pernah bertemu dengan orang yang lebih hebat dari saya. Boleh jadi saat kamu bertemu dengan orang yang lebih hebat dari saya, kamu akan mengatakan di situ salah. Karena hidup itu untuk membanding. Kalau nggak ada pembanding, ya, dulu dia punya cerita ini menarik. Apa hukumnya rokok Jawa waktu ya? Rokok Jawa itu wangi, ya. Kalau orang Magelang, Banyumas di masa lalu ngerokok itu pakai apa? Pakai menyan, pakai cangkeh, pakai minyak. Cuma di itu wangi. Saya dulu di Mesir, itu pernah ditangkap sama polisi Mesir. Teman saya itu perokok berat, saya nggak merokok. Saya nggak merokok, udah lama saya nggak merokok. Ya, dulu saya ngerokok di sana. Ya, saya kalau merokok bukan di kampung sama,
itu rokok rumput isinya, kesini nggak ada, bisa langsung habis kan, karena ringan. Kalau rokok Marlboro, rokok itu rokok anak-anak, itu rokoknya Ustaz, rokoknya Kiai itu Samsu yang kreatif. Dia itu rokok Samsu, wangi musik ini, ditangkap sama polisi, diusir. Kamu narkoba, baunya wangi, rokok Jawa itu wangi. Maka Kiai berdebat di Mekah. Apa hukumnya merokok rokok Jawa waktu ihram? Karena rokok Jawa itu wangi. Kamu orang itu Banyumas, sepi di kebun, ada orang merokok seram-seram juga. Kenapa? Baunya. Saya hantu, kamu bukan hansip rokok gitu. Karena rokoknya itu wangi. Kayak kamu mau itu bakal bubur kan? Kalau buburnya banyak, asapnya banyak, kan memberikan dampak efek wangi itu. Kenapa ini? Ke baju, ke badan. Buktinya orang kalau mau sekarang suka pecinya ini, taruh. Kenapa? Karena pecinya bau itu, nggak pecu mau kasih asap itu biar jatuhnya jadi wangi. Maka kata kiai orang ihram itu muhrim di Makkah itu nggak boleh ngerokok Jawa. Kenapa? Karena rokok Jawa itu fi makna tatayyub, sama dengan pakai minyak wangi. Itu sepakat. Benar hukumnya haram. Kenapa? Membatalkan ihram yang haram pakai tatayyub. Kelihatan benar. Ada kiai satu otaknya cerdas, mungkin di depannya otaknya, ya, angkat tangan, tuh. Kalau ngerokok Jawa haram waktu ihram, maka nanti pulang ke Indonesia kita harus fatwakan bahwa semua orang yang mau berangkat sholat Jumat sunnah merokok Jawa. Kenapa? Kamu waktu Jumatan sunnah kami apa? Dengar kayak gitu, mikir dia. Berani nggak ya? Saya berfatwa bahwa hukum merokok Jawa sebelum sholat Jumat hukumnya itu jadi ragu. Kenapa? Karena hidup itu butuh pembanding. Kalau tidak punya pembanding yang adil, yang tenang, hidup itu nggak akan ikut. Nabi begitu Ansornya dengar, oh iya ya, berarti sedih. Nih, Nabi nggak mau bilang gini loh. Ansor, saya kasih keputusan ini karena saya lebih besar jasanya, bukan itu. Kalau bicara jasa, saya berjasa, Ansor biasa. Tapi ingat, apa tarbaunya yang maksal Ansor? Ini coba bandingin. Kamu lihat, ayat Anas, semua orang ini, orang apa ini, muhajirin ini, pulang ke Makkah membawa uang firihali. Avansanya dibawa, Innovanya dibawa, duit dibawa, semua dibawa. Buatan jiwa mereka pulang ke Mekah bawa harta, sementara kalian buat ke Madinah bawa saya. Ayo, kamu mau harta? Saya kasih harta yang saya kasih orang muhajirin, tapi saya tak balik lagi Madinah. Wakaf, ya sambil dari orang wakaf. Penting saya jadi apa ini orang Madinah. Saya mau jadi orang apa itu? Maka Ansornya bilang maaf enggak, Rodina ya Rasulullah, ridho kalau itu bandingannya daripada kami pulang bawa Mercedes, lebih baik kami pulang bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, itu rahasianya Ansor. Kalau mereka saya kasih duit, nanti di sana duitnya kurang kan ada yang berdoa. Kalau Ansor tenang, lapar, tinggal bilang sama mereka, ya Rasulullah lapar, GoFood dari surga. Di Mekah dari seperti itu, tapi di Madinah bisa kita ya. Sekarang mau dirubah cuma itu namanya Nabi itu mengajarkan apa ini? Keseimbangan ngomong orang itu nggak dibuat ngomong dialog semuanya. Itu saya kasih harta, kamu saya kasih saya. Milih mana? Kata Ansor, yang milih itu kau ya Rasulullah. Baru sekali Nabi bilang Ansor, jangan pernah ragukan kecintaan saya kepada Ansor. Ulah hijrah, seandainya dulu tidak ada hijrah, lalu untuk mengenal Ansor. Saya kepengen disebut dalam kelompok Ansor. Allahumma hamil Ansor, Allahumma hamil Ansor. Itu doa. Itu mengenai ya, jadi ustaz, jadi ibu, jadi suami itu. Ada suami ngecek uang istrinya itu kayak KPK, ya kan? Ini uang belanja sebulan habis kemana aja? Belanja, mana bonnya? Mana bonnya? Ya, memang kamu KPK, apa BPKP gitu loh. Lah iya,
besok pengumuman di selatan Jawa kita besok deh. Mau lihat gunung Dieng, mau nanti ujungnya kemana? Pulang sini pindah ke sana, naik pesawat enak saya. Istri saya enak kan? Istri saya enak? Nggak enak ngurusin anak saya. Benar nggak? Maka hidup itu seimbang. Hidup itu seimbang, mengayomi. Saya naruh duit tanya sama istri saya. Pernah saya tanya sama, kok duit habis? Itu menyakiti istri. Kalau nanti jadi suami kok duit habis? Kan soal lu kemarin aja rampok, kan gitu kan? Ya itu istrimu, gitu. Kan gawai, gitu. Itu yang bisa mengayomi. Orang kalau merasa ditanggung, itu ada. Orang kalau diberi kepercayaan dan dijadikan, dia nggak kemana-mana. Kenapa? Ahlaknya mengajarkan itu. Jadi belajar tujuan kita itu. Kita semua di awal nggak gampang nyakitin orang, nggak gampang merendahkan orang. Itu harus. Oleh karena itu kita bisa. Tugas itu kekurangan saya. Kalau ngaji itu nggak bisa sesuai target. Jadi saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ngajar satu hadis, ya Allah, hantam, ya Allah. 2 bulan nggak pernah. Ngomongnya itu di situ, itu kelemahan saya. Maka saya itu sudah mau mengajukan pensiun dini dari kelas 6 di kelas itu. Kenapa? Hati saya itu tersiksa. Karena terbelenggu dengan ujian, dengan horor. Saya nggak bisa, merasa itu nggak boleh dibatasi kayak itu zolim. Karena saya pengen meminta itu jadi lebih hebat dari saya. Jadi apa yang dulu tidak pernah saya dengar sumuran saya, itu dengar orang-orang sumuran saya di masa lalu. Karena dulu kita singkat yang terakhir. Gimana kamu bisa jadi kayak gitu? Agama itu bilang, la nufariqu baina ahadin min rasul. Ambil semua kebaikan, ambil semua contoh keteladanan yang pernah kita baca dalam Al-Quran dari semua nabi. Kata guru saya, kalau mau jadi orang sufi itu ridho. Ridhonya contohnya paling gampang apa? Nabi Ismail. Itu contoh yang ridho. Ya kan? Kan yang diuji imannya siapa? Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ismail itu. Nabi Ibrahim yang diuji apa ini? Iman. Benar nggak nih Ibrahim? Kamu kan suka nyuruh orang taat sama Allah. Sekarang saya suruh kamu taat sama Allah. Kata Nabi Ibrahim, siap. Korban itu Nabi Ismail. Gitu. Nah, kata Allah, lu potong anak lu tuh. Yang namanya Ismail. Kata bapaknya, kan begitu ya? Mimpi umi arofil manami anni adbahuka fandur madza rohika madza. Bahasa dia ini rohika madza rohika ya abatif. Gak kayak gitu. Itu namanya ridho. Itu namanya ridho. Beda sedikit dengan sabar. Tapi itu tema yang lain. Mau saya beda apa bedanya ridho dengan sabar? Nanti sampai asal kita ngajinya. Itu beda. Ridho itu yang dari lepas. Itu kayak Nabi Ismail. Sabar kayak Nabi Ayub. Ini penting loh. Sabar. Orang kalau mau jadi sufi itu sabarnya kayak Nabi Ayub. Sakit 20 tahun tidak pernah kena BPJS. Nabi Ayub itu sakit itu nggak pernah berdoa. Bukan sumpah, nggak pernah dinasihati. Yang tergantung itu istrinya. Apa Nabi? Doa apa? Mustajab. Saya kalau jadi Nabi kayaknya Masya Allah ya. Doa saya pakai ibu belanja bulanan. Benar. Ya kalau sudah saya tahu wakana mustajab doa. Ampun aja. Kata bininya, bang, abang sakit menderita kayak gini kok nggak minta sembuh. Kata suaminya, terus gimana? Ya doa bang. Doanya apa? Allah Rabbi, anni masanya dzurru wa anta arhamur rahim. Itu istrinya kesal juga. Ya Allah, saya sakit, ya Allah, 20 tahun, 30 tahun. Tapi dalam sakit, saya bertemu dengan rahmat. Ya Allah. Jadi dia bukan itu yang gua minta, gitu loh. Gua sakit, ya Allah, di 30 tahun, sebentar ini pilpres, sembuh dong, ya Allah, gitu loh. Ini mana uban sudah memutih, keributan, kan ini yang mau dicari-cari sama Jokowi, ya. Yang rambutnya putih sama yang keributan. Jadi kalau saya sakit, nggak dilamar sama koalisi Indonesia. Itu namanya apa itu? Sabar. Sabar itu tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi gitu aja. Kalau belum dapat jodoh, belum waktunya. Gitu aja. Kalau lihat teman itu, mobilnya bagus kok, mobil saya jelek, belum.
waktu mikir sebentar ini gue mati kok belum dapat mungkin waktu di surga. Jadi gitu, kalau ada jomblo sampai tua mungkin dulu saya full di surga gitu aja. Belum waktu yang sabar ya, itu namanya Nabi siapa? Ayo. Kemudian seperti Nabi Zakaria, orang sufi itu nggak mengobrol mencapai, dia mampu berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa. Ada bahkan masa di mana kebenaran itu hanya bisa disampaikan dengan dia. Nabi Zakaria itu nggak tanggung-tanggung. Rahmati Rabbi ka'abda Zakaria. Qala Rabbi inni wa ana minni wasma'al rasul. Nabi Zakaria itu juga kandidat presiden kuat. Wa ana wasma'al rasul. Makanya nggak ada hari ini. Kalau ada udah kita milih Nabi Zakaria saja. Aman PPS itu Nabi Zakaria. Kan ya wa ana wasma'al rasul. Tapi orang aku berdoa ke Rabbi Subhanahu. Dia tak percaya dengan doanya siapa itu? Doa minta anak umur 90 tahun. Istrinya Elizabeth itu umurnya 80 tahun. Itu waktu doa Nabi Zakaria sama istrinya. Yang takut itu dokter kandungan. Kata dokter kandungan ini hamil obat kedua repot, ya kan? Gimana melahirkannya? 80 tahun. Mau disesa, bukan tak nyambung lagi. Mau dijahit udah keriput, ya kan? Mau semua normal. Tarik nafas. Bukan bayi yang keluar, paru-parunya. Ya iya benar nggak? Itu kan nabi yang berarti, nabi yang luar biasa. Tapi kata Allah, saya kasih Zakaria anak, tapi ada syaratnya. Kamu jangan ngomong. Keluar dari Baitul Maqdis, keluar itu dari tempat beribadah itu, dia kehilangan suaranya, nggak bisa ngomong. Ditanya, ayo nggak bisa ngomong. Itu untuk menunjukkan bahwa ada kebenaran yang kita tidak perlu memberikan pembelaan dengan kata-kata. Biarkan waktu yang membuktikan bahwa apa yang saya kerjakan itu benar. Jadi kalau banyak orang banyak ngomong itu nggak bakal jadi masalah. Saya begini, saya kan banyak ngomong nih. Dan kalau ngomong itu saya susah berhentinya. Ya, kalau orang itu susah mulai. Kalau saya itu susah mau berhenti. Ya, kadang-kadang istri saya itu sampai marah. Saya bilang ini saya musisi lagu sebentar Pak, ya sesuai timenya 1 jam saya nanti pulang. Ya, saya udah datang saya tidak pulang. Karena mau datang ini nggak berani berhentiin saya. Saya tanya dulu waktu saya berapa? Untuk Gus Faiz bebas. Ketika udah, itu saya nggak datang. Orang sufi itu tidak semua itu bisa diucapkan dengan bahasa apa itu. Ada yang membiarkan dirinya diam di bijak, ada yang butuh kesabaran untuk dibully orang, dinistakan orang tanpa dia punya kemauan untuk membalas, dan itu dia biarkan. Seiring dengan perjalanan waktu, biarlah orang itu mengambil ibrah dan belajar. Ini kalau baca kayak gini kayak besok-besok udah pergi tahajud aja nih. Kalau udah gini, aduh ya udah pulangin langsung puasa, berhenti ngajar, berhenti ketemu orang. Tapi ini sukses nggak bisa, nggak bisa. Tim sukses itu mensucikan yang tidak suci. Ayo ada nggak? Ada. Oh presiden saya bilang, presiden mensucikan yang tidak suci. Dan orang bodoh yang percaya dengan sesuatu yang disucikan pada tidak suci. Enak, bukan tim sukses. Alhamdulillah tidak pernah punya foto dengan Pak Jokowi, tidak pernah punya foto dengan Pak Kimal, tidak pernah punya foto dengan Pak Anies, tidak pernah punya foto dengan Pak Ganjar. Jadi enak itu majlis itu tidak dikotori dengan nafsu khafiyah yang ingin usaha yang luar biasa. Saya itu nggak pernah mau itu politik, tapi selalu menikmati hasil politik. Saya itu selalu mendukung presiden yang menang. Yang kalah tidak saya dukung, karena kalau mendukung yang kalah gitu. Jadi didukung itu yang menang. Saya tidak pernah kampanye, tidak pernah foto, tidak pernah mendoakan. Tapi begitu menang, yang harus dapat berkat pertama itu Muhammad. Itu maunya, kenyataannya enggak gitu. Tapi itu penting supaya kita itu bersih. Hari ini kan Indonesia itu kita nggak pernah doakan Indonesia terus. Kita nggak pernah doakan negeri ini jadi batu. Yang ada udah negeri ini berjaya, tapi presidennya Jokowi. Kenapa? Pendukungnya dia bilangnya nggak pernah lulus. Negeri ini jadi baik,
Prabowo Allah. Nah, dia memulakan, ya Allah, jadikan negeri yang baik. Presidennya, kalau negeri yang baik, Quran bisa terlihat, hadis Nabi diamalkan, semua orang tunduk. Presiden Jokowi harus untuk periode pun saya akan dukung. Kalau itu pada Pak Prabowo, ya Allah, jadikan Prabowo itu presiden. Kalau itu pada Pak Anies, jadikan Pak Anies itu presiden. Kalau itu pada Pak Ganjar, jadikan itu Pak Ganjar presiden. Aman, enak, ngaji. Jadi nggak usah jadi tim sukses, ya. Presidennya nggak sukses, timnya malah mendingan ya, tim sukses nggak sukses lah gitu. Nanti kalau dia sukses siapa tahu kita bisa ikut sukses, tapi kalau dia nggak sukses kita nggak sukses gitu, nggak lain gitu. Nah itu penting. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sifatnya selanjutnya tadi kayak Nabi siapa? Yang pertama kayak Nabi Ismail, kemudian kayak Nabi Ayub, kemudian kayak Nabi Zakaria dengan banyak ngomong yang dibully orang yang. Kenapa? Kan Quran wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi Anda tuh kalau ngomong mikir gitu. Dokter spesialis itu ngomongnya nggak sembarangan. Saya pernah kata dokter spesialis paling hebat di Jakarta. Saya kebetulan habis digigit binatang di sini. Habis digigit binatang, muka saya kacau nih, nggak market friendly lagi nanti muka saya ini kacau. Saya bilang sama dokter, dok, ini muka saya kok digigit binatang jadi ini gimana dok? Wah nggak bisa Pak Faiz, saya ini spesialis jantung. Bapak pergi ke spesialis mana itu? Kulit. Itu dokter jantung yang mobilnya mewah, pasiennya ratusan, nggak mau ngobatin saya. Hanya tukang obat di pinggir jalan yang bisa mengobati semua penyakit. Ya, dokter spesialis itu nggak mengobati. Artinya apa? Jangan bicara kalau tidak sesuai dengan kompetensinya. Itu. Kalau saya misalnya Ustaz berhadapan dengan Ibu Sri Mulyani, ya nggak usah perang. Disiplin ilmunya berbeda. Tapi Bu Sri Mulyani jangan ngomong tafsir, gitu loh. Dia kalah dengan saya karena itu bidang saya. Itu hikmahnya kayak Nabi Zakaria. Yang menarik lagi, kayak Nabi Yahya. Orang itu kalau mau bersih hatinya, itu kadang-kadang uzlah. Tahu uzlah? Hah? Apa uzlahnya? Hah? Menyepi, menjaga jarak itu namanya uzlah. Uzlah itu menjauh sedikit, meninggang dunia. Dia menjauh. Kenapa dia perlu menjauh? Untuk melihat. Saya tanya sama kamu, ya. Orang cantik itu karena apa? Karena ganteng. Ayo, kamu punya istri, secantik-cantiknya nempel hidung sama hidung. Kelihatan cantiknya. Hah? Kamu punya suami, ganteng banget. Terus ciuman, nempel bibir sama bibir, hidung sama hidung. Tabrakan gini, kelihatan ganteng. Kalau gitu kan enak. Oh, ternyata ganteng dan cantik itu cuma soal jarak. Jadi kalau kamu melihat istri muda cantik, itu mungkin jarak yang masalah. Ya ambil lagi kan. Kamu kalau punya istri kurang cantik, ambil jarak. Gimana ambil jaraknya? Istiqomah tiap pagi ke kebun binatang. Lihat monyet, lihat macan. Nanti pulang ke rumah itu jadi cantik. Ini bercanda lah, tenang-tenang ya. Itu namanya Yusuf. Ya benar Pak. Kamu tuh suami gampang banget. Kamu lihat dia harus ngomong salah kelihatan. Kelihatan nggak kelihatan. Kenapa? Kejauhan. Jadi hidup itu nggak boleh terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Tuh, enak kan? Jangan dekat-dekat sama Pak Jokowi, tapi jangan jauh-jauh dengan Pak Jokowi. Jangan dekat-dekat sama Pak Anies, tapi jangan jauh-jauh dari Pak Anies. Itu pesan agama. Itu pesan agama. Anda boleh setuju, bulan depan datang ngaji lagi. Anda nggak suka dengan saya, bulan depan nggak usah ngaji. Nggak usah ribut, nggak usah koreksi saya. Itu nggak apa-apa. Anda kalau nggak benar, saya nggak benar. Bikin pengajian kali selesai. Nggak usah ribut, nonton apa itu. Tapi itu agama. Uzlah itu intinya. Bukan uzlah itu kemudian diam dibuat. Kalau minggu soal ujian dengan jawabannya. Itu bukan uzlah, itu stres. Iya kan? Mau uzlah itu uzlah. Imam Ghazali uzlah bertahun-tahun
loh, keluar pulang bawa apa? Iya. Kamu usilah pulang bawa panu. Ya kenapa udah mandi-mandi di masjid bertahun-tahun? Udah bisa begitu, udah bisa begitu ya. Usilah, iya ya. Jadi orang ganteng itu akan terlihat ganteng itu karena jarak yang wajar, jarak dalam rentang waktu yang tidak keseringan. Ya, kamu nggak sering melihat orang ganteng, nanti semua repot. Ini kamu kuliah misalnya, temenmu 40 orang itu ganteng, itu kamu sulit kan itu. Kenapa? Karena kebanyakan yang ganteng itu, ya kan? Kamu tidak ada perbandingan. Kenapa? Karena kamu nggak pernah ngambil jarak. Itu pentingnya. Jadi kalau kamu sama apa? Ayam itu enak. Tapi kalau kamu nggak ambil jarak, tanya sama Fadil itu ambil jarak itu saya. Kalau saya diajak makan, saya nanya dia, bukan saya nanya saya. Saya nanya dia, mau makan apa kamu bilang? Karena saya udah nggak bisa makan. Bukan nggak bisa makan, mau makan nasi kebuli itu makanan pokok bulan Maulid. Tiap hari saya lihat kebuli itu udah pusing. Semalam itu di Pademangan, saya itu dipaksa makan nasi mandi. Makan nasi mandi enak, mandi kambingnya. Tahu nggak? Yang saya makan apa? Acaranya. Saya ambil nasi, ambil daging. Saya udah tuan rumah senang kan? Saya udah ambil nasi kan? Nasi ini punya siapa? Ya punya Gus Faiz lah, karena udah diambil. Kalau sudah punya saya, mau saya akalin itu boleh kan? Boleh. Saya kasih ke MC. Nih, lo makan. Ini sudah saya lakukan. Karena saya sudah kebanyakan makan nasi mandi, kebanyakan makan maulid. Maka jadi Kiai Haji Sultan NU itu gemuk-gemuk gitu. Karena undangannya itu pakai makan gitu. Nah kalau maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, kapan makan enaknya gitu. Itu bercanda. Jadi hidup itu ambil jarak. Kalau sudah lama nggak makan nasi kebuli, lihat kemudian. Saya mau pulang ke rumah itu sama istri saya cuma bilang ambil kecap, ya, kasih bawang, cabai rawit, telur, sama emping. Itu makanan paling enak. Yang emping itu nggak bahaya. Kalau setengah piring, ya kalau stoples lumpuh. Itu tidak ambil jarak sama emping gitu. Jadi itu filosofi, ya, filosofi Islam itu bukan mengambil, tapi mengambil jarak. Ambil jarak, ya. Kamu bosan sama suami, nggak apa-apa, ya, ambil jarak gitu. Nanti kangen lagi, ya, nanti kangen lagi jarak itu penting, ya. Hidup tuh nggak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nggak objektif. Wa ainur ridho an kulli aidin. Kayak pun jahat aja berkata. Wa ainur ridho an kulli aidin kali. Dia nggak akan lihat. Tapi wa ainur sukti tubdi kalau masalah, ya, bukan cuma cinta yang benci juga bisa membutakan. Kalau cinta membutakan dari kekurangan orang yang dicintai, maka kebencian itu membutakan dari kebaikan orang yang dibenci. Itu filosofi Nabi ya, uzlah. Ya. Jadi udah kesimpulan ngaji hari uzlah itu bagus dan jelek soal jarak. Ya. Jadi kamu mau suamimu itu cuma ambil jarak, ambil jarak. Kenapa? Apa yang jarak? Begitu ambil jarak, mungkin siapa tahu kan? Suaminya berdiri, ada suaminya, ada lemari, ada sapu. Cakep juga suami saya. Kalau dibanding sapu gigi misalnya. Kemudian cenderung hidup sederhana kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu hidupnya itu bukan ada apanya, apa adanya. Kona'an itu menjadi raja di dunia. Jadi kayak Nabi Musa ini sudah ada. Kayak Nabi Musa yang kemudian Nabi Musa itu apa? Hidup itu sederhana. Sederhana itu bukan miskin. Bukan miskin. Sederhana itu bukan miskin. Nggak boleh saya minta ya Allah jadikan saya orang miskin, orang sederhana. Sederhana itu hati. Sederhana itu dalam hidup. Hidupnya bisa kaya, bisa kaya. Banyak orang kaya tapi hidupnya sederhana. Banyak orang miskin hidupnya sok-sokan. Asal makan enak. Kamu kalau makan enak masih di Instagram, itu orang susah. Kalau orang kaya itu tidak naik kelas bisnis lah, naik first class lah, naik jet pribadi, ya. Mana sebenarnya orang kalau nggak biasa itu kagum juga. Terus nanti saya suka tanya naik JP bisa apa? Ada apa? JP itu jet, tidak foto-foto lagi. Kenapa? Dia sudah biasa. Jadi hidupnya itu bukan berarti miskin, tapi dalam hidup di kantong dia itu 100 juta.
tapi dia ambil sedikit dulu, sisanya dia berikan kepada orang lain yang mungkin bisa memanfaatkan itu dengan baik. Yang terakhir, ini sudah tidak perlu seperti Nabi Isa, ya, supaya bulan depan sudah Nabi Isa, kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu berkelana, suka jalan, suka jalan itu penting, ya. Kamu sekarang kalau suka jalan, ya mudah-mudahan banyak orang yang suka jalan. Dulu, waktu kita kecil, ngerasa dunia itu kamu begitu kamu, oh dunia itu beda ya, dunia itu begini, ada yang beda, kayak Nabi Isa berkelana. Kalau orang berkelana, lagi jalan, kemudian nanti arif dan punya pengetahuan yang cukup, ya, jadi nggak boleh berhenti di Rahman. Dan Rahman itu baik untuk dasar 6 tahun. Tapi kamu harus yakin di luar sana ada begitu banyak kebaikan, bahkan yang mungkin lebih baik dari sini. Ambil dari setiap yang kamu dapatkan itu kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Kayak dan bisa. Yang terakhir itu harus menjadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini tidak perlu diterangkan. Kita sudah maulid bertahun-tahun, berpuluh-puluh kali dan beribu-ribu kali. Itu bagaimana sifat tawadhunya Rasulullah. Dan tawadhu itu bukan kayak kita, hati-hati, jangan saya, gitu. Dan itu belum tentu tawadhu. Bisa jadi emang nggak hafal doanya, gitu. Bisa jadi, gitu. Pimpin ambil, jangan saya, dia nggak bisa doa, nggak bisa. Nah jadi tawadhu itu, Nabi itu tawadhu. Tawadhu yang harus dilakukan, bukan cuma yang kita pahami di Taif itu. Tawadhunya Nabi, kan Nabi dilemparin, tahu kan, berdarah kan, maka Jibril datang kan, bawa 2 staf ahli, ya, staf ahli urusan gunung. Kata Nabi Muhammad, Jibril, siapa nih? Kok nggak kenal nih, belum pernah ketemu saya nih, nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Ini malaikat urusan gunung, mau ngapain? Ngangkat gunung salak, ngapa-ngapaku, gue tumpahin sama orang Depok. Kenapa? Dapat Depok dia lain dinaikan. Nabi bilang fa'innahum, bagaimana pun malaikat Jibril tahu kalaupun berbeda keyakinan, tapi itu tidak menghilangkan rasa kemanusiaan Nabi. Jadi kalau ada orang bicara persaudaraan itu hanya dibatasi oleh iman, itu kurang dalam ngaji. Nabi bilang fa'innahum, bukan fa'innahum, tapi mereka tetap saudara saya sebangsa dan bukan cuma itu yang saya tunjukkan. Ya, jelas banget itu dia. Tapi mereka itu kafir, karena Nabi fa'innahum layak. Itu kan secara implisit nyalain dirinya sendiri. Mereka nggak tahu yang punya tugas kasih tahu siapa? Nabi. Kalau mereka nggak tahu, ya tugasnya kasih tahu, bukan dulu orang. Ini orang kadang-kadang yang punya Nabi, itu orang kafir, bukan itu, ya kan? Ya kan, orang. Nah itu yang harus kita hilangkan. Jadi pengajian pagi hari ini belum ngaji serius, ini ngaji bercanda kali, ya, sama ngaji hikam. Alhamdulillah bisa kita mulai lagi. Nah nanti bulan depan itu juga ada uji keimanan, ya, karena bulan depan itu kalau nggak salah hari akhirnya 1 Januari, 4 Januari, ya, itu pokoknya masih tahun-tahun baru, ya. Jadi kalau yang sudah datang itu berarti saya anggap sedang Merry Christmas ya, Singapura. Haleluya. Hari libur nanti insya Allah saya mau tanya sama Fadil, nanti dicari lah di YouTube itu ya, dulu ngaji hikamnya itu sampai hikmah yang keberapa supaya nanti tersambung, tidak ada yang terlewatkan. Lebih baik diulang satu daripada kelewat. Kita ilmu itu nggak ada yang berbalik. Kalau kita kayak sholat itu, kalau sudah sholat maka itu syakka yang maka harus yakin pada yang 2 itu. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan ke majelis ini, Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairul dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah
menjaga kita semua, menjaga anak keturunan kita, menjaga zuriyah kita, menjaga orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan mereka yang masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat, taufik, inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di akhirat kita bersama-sama bertemu dengan ridho Allah di dalam al-firdausul a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf.